yang diambil dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bain An-Nawawi. Seringkas hadis ini menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama yaitu beliau atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menjelaskan tentang namanya proses penciptaan. Proses penciptaan. Yang saya garis-garis merah ini semua apa? Proses penciptaan. Kemudian yang kedua, ini Nabi sedang berbicara tentang apa namanya penulisan takdir, penulisan takdir. Maka pada malam hari ini kita akan bahas secara ringkas berkaitan dua hal ini, yaitu berkaitan dengan proses penciptaan, kemudian berkaitan dengan penulisan takdir. Bapak Ibu yang semua dan semua taala, kita mulai bahas sejak hadisnya perlahan-lahan. Tadi Nabi SAW, Ibnu Mas'ud, kalau beliau ingin mengatakan, dia berbicara tentang Nabi, beliau mengatakan wahwa shadiq, yang jujur, jujur, wasduq, dan dipercaya. Bapak Ibu yang semua dan semua taala, benar, Nabi kita adalah orang yang paling jujur, orang yang paling jujur. Nah, karenanya kalau kita belajar sirah, sebelum Nabi SAW, sebelum menjadi Nabi pun, beliau sudah digelari dengan apa? Dengan Al-Amin. Beliau punya gelar namanya Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang dipercayai. Jadi beliau sangat dipercaya oleh karena kisah yang populer waktu para orang-orang Quraisy mereka ingin hendak mengembalikan Hajar Aswad ke Ka'bah. Karena itu mereka berselisih siapa sih yang harus mengembalikan Hajar Aswad tersebut. Ternyata mereka sepakat siapa yang keluar dari tempat ini, maka kita jadikan dia sebagai penengah. Ternyata yang keluar di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala Nabi yang keluar, ternyata Nabi yang terpilih, maka tatkala itu orang-orang Quraisy tidak ada yang menolak, tidak ada yang protes. Kenapa Muhammad? Tidak, artinya di sini mereka memang benar percaya sama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tatkala itu beliau belum menjadi seorang seorang nabi. Kemudian di antara kisah yang menunjukkan bahwa memang Muhammad ini adalah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling jujur, yang dipercayai oleh apa namanya orang-orang Quraisy, itu kisah tatkala firman Allah Subhanahu wa taala turun wa andir ashiratakal qarabin. Allah Subhanahu wa taala dan berikan peringatan terhadap kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kisahkan dalam uh, dalam buku-buku hadis tatkala ayat tersebut turun, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun naik ke sebuah bukit yang di sini bukit ini tempat biasanya orang memberikan pengumuman. Maka Nabi naik pun ke bukit tersebut. Nabi mengatakan ya sobaha, ya sobaha. Jadi dia memanggil orang-orang untuk kumpul. Ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan. Kumpul ke sini, kumpul ke sini. Tatkala orang-orang Quraisy semua tatkala itu sudah kumpul, maka Nabi pun mengatakan, "Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan takhruju bisafi hadzal jabal kuntum musaddiqiyya." Kata Nabi SAW, wahai orang-orang Quraisy, saya sekarang lagi di atas bukit. Bagaimana kalau saya kabarkan kepada kalian, bahwasanya di belakang bukit ini ada orang-orang yang membawa pedang, yang berkuda, yang mereka ingin menyerang kita. Apakah kalian mau mempercayaiku? Artinya Nabi mengetes mereka. Nabi mengatakan, kalau saya katakan di sana ada orang-orang yang hendak menyerang kita, apakah kalian percaya? Maka orang-orang Quraisy pun mengatakan, ma jarrabna 'alaika kadiban. Kata orang-orang Quraisy, kami tidak pernah mendapatkan kau dusta. Artinya kami percaya, kami pasti membenarkan apa yang kau katakan. Mereka mengatakan, ma jarrabna 'alaika kadiban. Sungguh kami tidak pernah mendapatkan kau berdusta. Maka Nabi pun mengatakan, fa inni nadhirun lakum. Sungguh saya akan memberikan peringatan kepada kalian. Baina yadayya azabun syadid. Di depan saya ada azab yang sangat sangat berat. Maka tatkala itu mulailah mereka mulai mendustakan Nabi SAW. Kisah masyhur Abu Lahab pun mengatakan, tabban laka ya tabban laka amma jama'tana illa lihada. Wahai Muhammad, celaka engkau. Apakah kau hanya mengumpulkan kita hanya dengan perkara ini? Artinya yang ingin saya sampaikan di sini jamaah semua taala, Nabi benar-benar adalah orang yang sangat jujur. Bahkan kejujuran beliau ini adalah diakui sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi. Kemudian hal kedua yaitu dipercaya, masduq. Artinya sini saya ingin sampaikan bahwasanya nabi ini tidak pernah berdusta, berdusta dan perkataannya benar.
Bahkan salah satu apa namanya yang menakjubkan, terkadang beliau menyampaikan tentang suatu hal yang masih di masa depan, tentang masa depan, dan ini tidak meleset, dan ini tidak meleset. Contohnya seperti di perang Badar. Sebelum perang Badar, ini Umar radhiyallahu taala menceritakan bahwasanya sebelum perang Badar, Nabi SAW itu ceritakan kepada kami. Dia mengatakan, wahai para sahabatku, nanti si fulan wafat di sini. Maksudnya orang-orang musyrik. Si fulan nanti wafat di sini, si fulan nanti wafat di sini, si fulan nanti wafat di sini, si fulan wafat di sini, seterusnya. Ini dikatakan oleh Nabi SAW. Besok, padahal hari ini belum perang, besok baru perang. Tapi beliau, beliau sudah mengatakan nanti fulan mati di sini, fulan mati di sini, fulan mati di sini. Tatkala peperangan terjadi, benar. Ternyata tatkala perang Badar terjadi, selesai, barulah Umar ngecek. Umar ingin melihat apakah beneran apa namanya yang Nabi katakan ini benar. Maka Umar pun melihatkan kondisi setelah peperangan tatkala itu benar. Umar mengatakan Nabi tidak meleset sama sekali. Yang Nabi katakan itu benar dan tidak salah sama sekali. Ini menunjukkan keajaiban mujizat Nabi SAW. Nabi diberikan sedikit atau diberikan wahyu oleh Allah SWT tentang perkara di masa depan. Contoh juga misalnya tatkala perkara sulh Hudaybiyah, tatkala itu Nabi SAW hendak berbuat janji dengan Suhail. Kali itu mereka membuat surat, maka di situ Ali bin Abi Thalib menulis Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu Muawiyah marah. Muawiyah mengatakan, Muawiyah ketika itu masih, bukan Muawiyah, Suhail. Suhail mengatakan, jangan tulis Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Muhammad Rasulullah, berarti saya sudah percaya sama kalian. Tatkala itu Suhail masih kafir. Maka tatkala itu Suhail suruh hapus nama Muhammad, tulis saja Muhammad. Jangan tulis Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Muhammad Rasulullah adalah Muhammad utusan Allah. Sedangkan saya masih kufur kepada engkau, saya tidak percaya kalau kau Rasul, maka jangan tulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu Nabi suruh hapus, tapi Ali nggak mau. Ali tidak mau hapus karena Ali yang tulis. Dan Nabi kan kita tahu beliau tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Maka tatkala Ali tidak mau hapus Rasulullah SAW, maka Nabi pun tanya sama Ali, wahai Ali, mana tulisan Rasulullah? Maka Ali pun tunjukkan, kemudian Nabi SAW pun hapus Rasulullah SAW. Jadi tertulis hanya dari Muhammad. Maka Nabi pun mengatakan, wahai Ali, kalau kau akan merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Wahai Ali, apa yang kelak kau akan rasakan apa yang aku rasakan saat ini. Dan benar, tatkala Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, maka tatkala itu ada perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Tatkala itu mereka ada perselisihan, maka mereka pun berkesepakatan dalam sebuah surat, maka di situ ditulis Ali Amirul Mukminin. Ali pemimpin kaum mukminin. Maka Muawiyah tidak setuju. Muawiyah mengatakan, kalau kau tulis Amirul Mukminin, berarti saya sudah sepakat sama engkau. Kalau gitu hapus Amirul Mukminin, tulis saja Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan benar, maka tatkala Amirul Mukminin terhapus, Ali teringat dengan perkataan Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya engkau wahai Ali, engkau akan merasakan apa yang aku rasakan seperti saat ini. Dahulu Nabi SAW dihapus Rasulullah SAW, dihapus tentang tulisan Rasulullah utusan Nabi, dan di zaman Ali, Ali pun mendapat hal yang sama. Ya tatkala itu menulis surat, gelar Amirul Mukminin pun dihapus oleh Muawiyah radhiyallahu taala. Yang ini saya jelaskan bahwasanya benar-benar as-sadiqul masduq. Nabi ini adalah seorang yang jujur, dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dibenarkan. Kemudian hal selanjutnya di sini kaitan dengan pembahasan yang pertama, yaitu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya salah seorang dari kalian itu dikumpulkan dalam janin ibunya selama 40 hari. Jadi air mani masuk ke dalam rahim orang ibu seorang wanita, kemudian masuk dalam rahim selama 40 hari. Setelah 40 hari berikutnya kemudian menjadi alaqah. Menjadi alaqah. Alaqah ini artinya adalah segumpal darah. Segumpal darah. Jadi dari air mani kemudian jadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Setelah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. 40 hari pertama air mani dalam perut, kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah, 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging.
Kemudian setelah 40 hari ketiga, summa yursalul malak fayanfukhu fihi ruh. Allah pun mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dalam janin tersebut. Maka dicatatkan wa yu'maru bi arba'i kalimat, ditulis 4 perkara, yaitu yang pertama tentang rizki, kemudian tentang ajal, kemudian tentang amalannya, kemudian tentang neraka atau surga. Neraka atau surga. Inilah hadis yang berarti penjelasan tentang penciptaan manusia. Maka dari berdasarkan hadis ini kita dapat memahami bahwasanya awal penciptaan itu adalah dari mani yang berdiam dalam rahim selama 40 hari. Kemudian setelah 40 hari tersebut dia berubah menjadi segumpal darah. Segumpal darah. Kemudian segumpal darah tersebut berubah menjadi daging, segumpal daging. Kemudian setelah 40 hari segumpal daging, maka diutuslah malaikat untuk meniup ruh, kemudian dicatat 4 hal tentang rizki, ajal, amal, dan neraka ataukah surga. Jamaah semua Rasulullah SAW, sebelum saya jelaskan ini, maka saya ingin katakan bahwasanya perkara ini adalah perkara gaib, perkara gaib. Jadi yang tahu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin bisa, udah ada canggih alat kedokteran, para dokter juga bisa meneliti, bisa melihat bagaimana pertumbuhan janin manusia. Tapi ini 1400 tahun yang lalu ini suatu perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu. Oleh karenanya, kenapa tadi Ibnu Mas'ud membuka hadis ini dengan mengatakan Muhammad adalah orang yang jujur dan dipercayai. Ini seperti mukaddimah dari Ibnu Mas'ud mengatakan yang akan saya sampaikan tentang hadis Nabi ini suatu perkara gaib. Maka saya jelaskan dulu di awal bahwasanya Muhammad ini adalah orang yang jujur dan orang yang dipercayai. Dia ingin menegaskan, menekankan bahwasanya supaya orang-orang yang dengar hadis ini dipercaya bahwasanya ini adalah perkara yang benar-benar akan terjadi atau benar-benar perkara yang terjadi. Karena ini adalah perkara gaib. Saya katakan 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin bisa diketahui karena canggih alat-alat sekarang para kedokteran pun bisa mengetahui. Dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang penciptaan manusia banyak, jamaah. Contoh misalnya di ayat surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Ini juga penjelasan tentang penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan. Kemudian kamu jadikan sebagai nutfah, kami jadikan sebagai apa namanya? Air mani. Fi qararin makin, yang dia disimpan di tempat yang kokoh, yaitu di mana? Di rahim. Tsumma khalaqna nutfah. Kemudian kami jadikan dia apa namanya? Kami jadikan dia sebagai segumpal darah. Kemudian kami jadikan dari air mani, dari mani menjadi segumpal darah. Wa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian kami jadikan dari segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian dari daging kami jadikan sebagai idham. Idham ini tulang. Kemudian tulang tersebut fakasawnal idhama lahman. Kemudian tulang tersebut kami lapisi dengan apa? Dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan pembentukan sempurna yang lainnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan seindah-indahnya. Ini ayat juga menjelaskan tentang ciptaan manusia. Saya ulang pertama, Allah ciptakan di sini Allah menyebutkan dari saripati, dari saripati tanah. Yaitu para ulama mengatakan adalah air mani. Kemudian kami jadikan sebagai air mani. Kemudian setelah air mani kami jadikan sebagai alaqah. Alaqah segumpal daging, segumpal daging, segumpal darah. Kemudian kami jadikan sebagai mudghah, segumpal daging. Kemudian setelah segumpal daging kami jadikan jadi tulang. Kemudian setelah jadi tulang, kemudian kami bungkus tulang tersebut dengan namanya apa daging. Kemudian baru penciptaan selanjutnya yang banyak berubah-ubah menjadi manusia. Nah, sebagaimana mestinya. Ini ayat surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Kemudian di Al-Hajj ayat 5 juga ada. Saya bacakan aja ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibin minal ba'si, kalau kalian ragu tentang hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin. Ini Allah mulai jelaskan. Sungguhnya kami ciptakan kalian dari turab. Dari turab itu apa? Dari tanah. Summa min nutfah. Kemudian kami jadikan
jadikan sebagai air mani. Kemudian setelah air mani menjadi alaqah, menjadi segumpal darah. Summa min mudghah, kemudian menjadi segumpal daging. Mukhallaqatin aw ghairu mukhallaqatin linubayyana lakum. Kemudian setelah menjadi segumpal daging, wa nuqirru fil arhami ma nasya. Kemudian kami diamkan dalam rahim manusia sebagaimana kita kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala, ila ajalin musamma, sebagaimana waktu yang kami kehendaki. Summa nukhrijukum tiflan. Kemudian kami keluarkan dia, mengeluarkan kalian sebagai anak kecil. Summa litablughu asyuddakum. Kemudian menjadi seorang yang dewasa. Wa minkum man yutawaffa, ada sebagian mereka kalian yang wafat. Wa minkum man yuraddu ilal ardzalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Kemudian sebagian kalian akan kami untuk menjadi seorang lemah, yaitu orang yang pikun sehingga kalian tidak mengetahui apa yang sebelumnya kalian tahu. Ini ya, jamaah semua taala dua ayat yang mirip menjelaskan tentang penciptaan manusia. Dan hadis yang lain juga hadis Hudzaifah menyebutkan bahwasanya tentang penciptaan manusia. Di sini Hudzaifah mengatakan dari hadis Nabi SAW, "Idza marra bin nutfati tsintani wa arba'una lailatan ba'atsallahu ilaihi malakan." Di sini agak berbeda dengan hadis yang kita bahas. Di sini Nabi mengatakan dari Hudzaifah, Nabi mengatakan penciptaan manusia itu kalau sudah 42 hari, kalau sudah 42 hari, maka datang malaikat untuk meniup ruh. Datang malaikat. Jamaah semua yang bersalah, saya ingin singgung, ada tadi dua hadis yang mirip. Hadis yang kita bahas dalam Arba'in Nawawi menyebutkan 40 hari, eh, bentar, 40 hari, kemudian 40 hari, kemudian 40 hari, baru datang ruh, baru datang malaikat. Hadis Hudzaifah menyebutkan 42 hari datang malaikat. Datang. Mana yang benar? Apakah hadis yang di atas atau ini hadis yang pertama atau hadis yang kedua? Karena hadis pertama dan hadis kedua ini seperti kontradiksi. Allah Ta'ala alam dijelaskan oleh sebagian para ulama, yang benar adalah yang ini, yang kedua, yang kedua. Jadi malaikat datang untuk meniupkan ruh kepada manusia itu tatkala manusia rahim manusia janinnya umur 42 hari, 42 hari. Oleh karenanya para ulama mengatakan janin kalau sudah tumbuh maka haram pada asalnya untuk dibunuh, tidak boleh karena itu sudah menjadi janin. Namun tapi dia bukan sebagai pembunuhan terhadap manusia, karena dia belum bernyawa. Tapi kalau sudah lebih dari 42 hari, misalnya sudah 50 hari, sudah 60 hari, maka dia tidak boleh benar-benar dilakukan aborsi kalau tanpa uzur. Karena ini sama saja dengan membunuh seorang yang memiliki nyawa, membunuh seorang jiwa. Maka saya katakan hati-hati, kalau sudah jadi janin itu pun tidak boleh dibunuh. Tapi kalaupun digugurkan itu bukan pembunuhan terhadap satu jiwa. Tapi kalau sudah lebih dari 42 hari, misalnya sudah dari 50, hari ke-60, dilakukan aborsi tanpa uzur, maka ini adalah suatu pembunuhan terhadap jiwa. Kenapa? Karena ruh sudah ditiupkan. Ruh sudah ditiupkan terhadap janin tersebut. Dan pendapat yang benar Allah Ta'ala pada umur 42 hari. Makanya saya katakan di sini, karena ada riwayat lain menyebutkan seperti ini, in ahadakum yujma'ul khalqu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan dari ibunya selama 40 hari. Summa yakunu alaqatan, summa yakunu fi dzalika alaqatan. Ini kata kuncinya. Seakan-akan di sini Nabi mengatakan dalam 40 hari tersebut terjadi 40 hari tersebut dari apa namanya? Dari sperma kemudian menjadi darah, segumpal darah. Summa yakunu fi dzalika mudghatan misal dzalik. Kemudian dalam 40 hari tersebut juga menjadi daging. Jadi 40 hari satu, 40 hari kedua, 40 ketiga ini bukan maksudnya 40 tambah 40 tambah 40. Tapi 40 pertama itu berproses berproses menjadi sperma, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging. Jadi 40 hari tersebut perubahan menjadi tiga bentuk, dari sperma kemudian menjadi apa namanya daging, darah, kemudian menjadi daging. Jadi bukan
40, tapi dalam 40 hari tersebut berubah sempurna menjadi daging. Jadi wallahu taala alam, yang benar bahwasanya baru hari ke-42 lah baru malaikat turun meniupkan roh kepada eh, kepada jiwa tersebut. Hari 42 baru malaikat turun meniupkan roh kepada jiwa yang ada dalam janin perut ibu, dalam perut seorang ibu. Ini tadi saya ringkas. Jadi kalau kita mau ringkas, ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala penciptaan manusia. Pertama dari seripati tanah. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah sperma. Kemudian yang kedua, sperma ini sperma yang bercampur dengan sel ovum, artinya sperma wanita. Kemudian setelah itu menjadi segumpal darah. Kemudian berubah menjadi segumpal daging. Kemudian menjadi tulang. Kemudian menjadi tulang yang dibalut dengan daging. Kemudian proses pembentukan yang lain. Inilah kira-kira secara ringkas penciptaan manusia berdasarkan dari dalil dari hadis Nabi SAW dan juga dari Al-Quran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya jemaah kita bahas hadis apa perkataan Nabi selanjutnya. Nabi mengatakan tadi apa? Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Setelah 42 hari datanglah apa namanya malaikat. Apa yang dia apa namanya? Yang dia tulis yang pertama adalah rizki. Apa itu? Rizki. Maka saya ingin katakan di sini saya jelaskan bahwasanya rizki itu ada dua. Rizki itu ada dua. Yang pertama adalah rizki pada badan, kemudian rizki pada agama. Rizki pada badan kita bisa makan, kita bisa sehat, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa ikut kajian, dan seterusnya. Ini semua rezeki badan. Nah, yang kedua ada namanya rezeki agama. Apa itu rezeki agama? Yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa tambah ilmu, kita bisa ngaji, kita bisa baca Al-Quran, dan seterusnya. Ini adalah rezeki agama. Intinya keimanan. Maka dua hal ini adalah dua perkara yang penting jamaah. Yang lebih penting lagi itu kata dengan berkaitan dengan agama. Percuma kalau kita badannya kuat, sehat, tapi kalau agama iman kita lemah, percuma. Tapi terkadang kadang orang badannya sehat, kuat, tapi tidak bisa bangun subuh. Ini kan berarti masalah, musibah bagi perkara agama. Maka orang diberikan rezeki dua hal, yaitu berkaitan dengan badannya, kemudian juga berkaitan dengan agamanya. Kemudian saya ingat kasih note juga di sini bahwa rezeki tidak akan kurang dan tidak akan bertambah. Rizki sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ruh ditiupkan. Dan sebelumnya lagi rizki sudah dicatatkan di Lauhil Mahfuz. Dalam hadis Nabi SAW menciptakan hal yang pertama adalah pena. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Hal pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pena. Kemudian pena tersebut mengatakan, "Famadza aktub?" Apa yang saya tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktub maqadir kulli syai'in hatta yaumil qiyamah." Tulislah semua segala sesuatu sampai hari kiamat. Maka di antara yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pena pada hari ini Lauhil Mahfuz adalah tentang rezeki manusia. Jadi rezeki itu tidak ditambahkan, rezeki juga tidak dikurangkan. Sudah paten di sana, sudah tertulis Lauhil Mahfuz. Maka kita mau kerja pagi, siang, malam, sore, itu semua yang kita dapatkan adalah apa yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha." Kata Nabi SAW, seorang itu dia tidak akan mati, tidak akan wafat sampai rezekinya terpenuhi. Sampai rezekinya terpenuhi. Dia tidak bakal wafat sampai rezekinya terpenuhi. Maka rezeki dua, itu ada namanya rezeki apa namanya badan dan rezeki agama. Kemudian yang kedua adalah ajal. Ajal adalah kematian. Maka ini sudah dicatatkan juga di Lauhil Mahfuz atau juga dicatatkan pada dituliskan oleh malaikat tatkala kita dalam janin ibu kita. Maka semua kita jamaah pasti akan wafat dan wafat tidak akan ditunda-tunda. Allah mengatakan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ah, Kematian itu tidak akan diakhirkan. Kalau sudah datang sudah tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dikurangi, tidak bisa diundur atau tidak bisa dimajukan. Dan kita semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan wafat. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kau lari dari kematian, tapi pasti kematian akan mendapatkan kalian. Walau kuntum fi burujil musyayyadah, kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun kau sembunyi di benteng yang kokoh, pasti kematian akan datang. Maka tidak bisa kita lari dari kematian. Kematian adalah suatu kepastian yang akan kita temui.
Kemudian yang ketiga, yaitu amalnya. Amal juga sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau sudah dicatat oleh Allah, kemudian kita berlepas diri. Kita mengatakan, kan saya sudah dicatat amal saya, jadi saya berjalan aja. Gak gitu juga. Karena Allah berikan kita kehendak, Allah berikan kita apa namanya ikhtiar, memilih bisa beramal ataukah tidak. Maka amal sudah dicatat, kita tugas kita adalah beramal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaqiyun au sa'id. Dia bahagia atau tidak. Ini berkaitan dengan urusan neraka atau surga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la ya'ti yatakallamu nafsun illa bi'idznihi faminhum syaqiyyun aw sa'id." Pada hari kiamat ada orang-orang yang datang yang mereka tidak akan berbicara sama sekali. Di antara mereka ada yang syaqiyun, ada yang celaka, misalnya neraka jahanam, dan ada yang mereka yang adalah orang-orang yang baik, mereka akan masuk ke dalam surga. Inilah uh, jamaah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang kita perlu pelajari bahwasanya semua apa yang kita jalan di kehidupan ini semua sudah dicatat berkaitan dengan rezeki kita, kemudian berkaitan dengan ajal kita, amal kita, dan akhir kita, bagaimana kita di neraka ataukah di surga. Kemudian selanjutnya pembahasan berikutnya yaitu Nabi SAW bersabda, "Fawalladzi fawalladzi la ilaha ghairuh." Nabi SAW bersumpah demi Allah yang tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini lihat Nabi SAW bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ingatkan, kalau kita sebagai manusia kita tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah bersumpah dengan makhluk, misalnya Allah. Terkadang Allah bersumpah dengan waktu, wad-duha, wal-lail, bersumpah dengan malam, watin, bersumpah dengan tin. Tapi kalau kita sebagai manusia, kita nggak boleh bersumpah kecuali hanya kepada Allah. Nabi SAW bersabda, "Man halafa falyahlif billah." Barang siapa yang dia bersumpah, hendaknya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah pada selain Allah, maka sungguh dia berbuat kesyirikan, itu syirik kecil. Maka nggak boleh kita bersumpah misalnya demi Allah dan demi Rasulullah. Nggak boleh. Demi Allah dan demi malaikat. Demi Allah dan Nabi Muhammad. Tidak boleh. Kita hanya boleh bersumpahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, "Inna ahadakum." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahli jannah. Ini orang ini dia senantiasa melakukan amalan penghuni surga. Jadi kehidupannya hari-hari sholat, zakat, sedekah. Jadi dia beramal dengan amalan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai dia sama surga itu dekat. Karena dia selalu rajin melakukan amalan penghuni surga. Sampai-sampai surga itu sama dia itu dekat banget kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayasbiqu alaihi kitab. Tapi catatan amalnya sudah kedahuluan Allah Subhanahu Wa Taala di Lauhil Mahfuz. Fayamalu bi amali ahli nar. Akhirnya dia pun beramal dengan amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha. Akhirnya dia pun masuk neraka. Jadi di awal dia masuk beramal amal penghuni surga, tapi di akhirnya dia beramal dengan penghuni neraka, akhirnya dia pun masuk neraka jahanam. Sebaliknya kata Nabi, salah seorang di antara kalian dia itu beramal dengan amalan penghuni neraka. Ini orang banyak maksiat, kehidupannya banyak maksiat. Dia melakukan maksiat A, maksiat B, maksiat C. Terlihatlah orang ini adalah orang pelaku maksiat. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai-sampai dia dengan neraka itu dekat banget. Sampai-sampai dia dengan neraka itu sangat dekat. Fayasbiqu alaihi kitab. Tapi ternyata apa namanya dicatat pengamal mendahului dia. Fayamalu bi amali ahli jannah. Akhirnya di hasil kehidupannya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Fayadkhuluha. Maka dia pun masuk ke dalam surga. Uh, Jamaah semoga Allah SWT. Hadis ini hadis yang mungkin orang sebagian heran. Kok bisa ada orang-orang yang dia di awal dia orang soleh, terlihat orang soleh, rajin sholat, rajin sedekah, rajin mungkin bisa jadi dia pergi jihad. Tapi di akhir kehidupannya akhirnya dia melakukan karena maksiat sehingga dia pun wafat dalam keadaan su'ul khatimah dan akhirnya dia masuk neraka jahanam. Sebaliknya, ada orang-orang yang dulu mungkin dia bejat, pelaku maksiat mungkin minum khamar, judi, judol atau yang lainnya macam-macam, macam-macam lah banyak kemaksiatan zaman sekarang. Tapi di akhir kehidupannya dia tobat, akhirnya dia akhirnya rajin puasa, rajin sholat 5 waktu dan seterusnya, karena dia pun langsung masuk surga. Seakan-akan kita lihat di sini kok nggak adil. Yang tadinya rajin masuk neraka, yang tadinya bejat langsung masuk surga.
Bagaimana kita memahami hadis ini? Para ulama menjelaskan, ada riwayat lain yang menjelaskan tentang hadis ini. Artinya apa? Disebutkan di situ yabdu linnas, yabdu linnas. Jadi hadis ini menjelaskan begini. Ada dahulu orang-orang yang dia itu selalu beramal soleh. Tapi amalan soleh ini yabdu linnas. Yabdu linnas itu apa? Dia beramal untuk ria. Dia beramal karena ria. Apa itu ria? Dia cari muka sama orang, sama manusia. Jadi dia sholat, dia puasa, dia sedekah dan seterusnya itu cuma gara-gara manusia. Makanya dia terlihat melakukan amalan soleh, terlihat orang yang melakukan amalan soleh. Maka dia melakukan itu terus-menerus, ria, 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 sampai di akhir kehidupannya Allah bongkar itu semua. Allah bongkar orang ini, ente ini beramal cuma ria doang. Akhirnya Allah bongkar, Allah buat dia melakukan amalan keburukan. Akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka jahanam. Hati-hati makanya dengan perkara. Ya, sebaliknya ada orang-orang ini bejat, pelaku maksiat, terlihat di mata kita. Ya, fima yabdu linnas, terlihat di mata kita dia ini orang-orang yang tidak baik. Tapi ternyata di rumah jamaah, mungkin dia bertobat, dia menyesali, dia menangis, tapi besok dia terulang lagi. Artinya di malam hari dia bertobat. Dia bertobat. Maka Allah pun berikan taufik kepada dia, Allah berikan hidayah kepada dia, maka di akhir kehidupannya pun dia beramal dengan amalan penghuni surga, akhirnya dia masuk surga. Jadi Allah tolong dia di akhir akhir kehidupan. Oleh karena ya, dari sini jamaah kita pelajari tentang bahaya riya. Bahaya riya. Hati-hati dengan namanya riya. Beramal soleh untuk cari muka kepada orang. Ini hal yang sangat bahaya karena perbuatan buruk ini bisa jadi bikin membuat seorang itu suul khatim, yaitu Allah akan bongkar di hari akhirnya. Maka jangan sampai kita riya. Misalnya kita beribadah, kita posting, kita ngapain, kita posting kasih tahu orang, janganlah. Karena itu bisa membuat kita riya, membuat kita hanya cari muka kepada manusia. Sebaliknya, ada orang-orang yang mereka beramal buruk, mungkin dia pelaku maksiat, kita juga nggak boleh ngejudge dia. Kita nggak boleh orang ini neraka nih, orang ini jelek kayak gini, nggak boleh juga. Kita nggak tahu di malam hari dia ngapain. Sebab tahu dia sholat, dia berdoa, dia minta maaf sama Allah, mohon ampun. Kan kita nggak tahu, kita nggak tahu. Maka bisa jadi orang-orang seperti ini ya, nanti di akhir kehidupannya dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di akhir kehidupannya pun dia bertobat, maka dia beramal dengan amalan penghuni surga, maka dia pun masuk ke dalam surga. Intinya jemaah, kita juga tidak bisa menuduh orang. Jangan sampai ada orang beramal soleh kita apa namanya tuduh dia ria, atau ada juga orang beramal keburukan kita apa namanya tuduh dia orang yang pasti masuk neraka, tidak boleh. Itu namanya dalam dalam syariat namanya at-ta'ali 'ala Allah. Kita menuduh Allah. Banyak ada orang mengatakan, ente ini terlalu bejat, ente pasti masuk neraka. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Kau yang tahu apa Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang mengatakan, ente ini masya Allah rajin rajin sholat, rajin puasa, ente pasti masuk surga. Nggak boleh juga kita kan gitu. Kita nggak tahu di akhir kehidupannya seperti seperti apa. Kalau kita nggak boleh bilang orang, kau pasti masuk surga. Apalagi kita bilang sama diri kita, saya ini pasti masuk surga. Kok teman saya nanti saya tarik tanganmu nanti kalau saya masuk surga. Eh, ente mau narik tangan orang, ente aja belum tentu bisa masuk surga. Gak boleh kita mengklaim diri kita adalah penghuni surga. Ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita kata Nabi SAW, "I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu." Kata Nabi SAW, beramallah kalian, semua takdir pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini para ulama menjelaskan tugas kita di atas muka bumi ini kita beramal. Kita beramal sebaik mungkin, kemudian kita bertakwa, bertawakal, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah semoga rahmatullah SWT berkaitan dengan pembahasan hadis pada malam hari ini. Saya ulang, bahwasanya hadis ini berbicara tentang proses penciptaan manusia. Yang kita sebutkan, manusia itu pertama diciptakan dari air pani, kemudian berubah menjadi alaqah, menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi mudghah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian diturunkan malaikat untuk meniupkan ruh yang mencatatkan tentang rizkinya, kemudian tentang ajalnya, tentang amalnya, kemudian dia masuk surga ataukah neraka jahanam. Kemudian selanjutnya Nabi berbicara tentang ada beberapa orang di awal-awal mereka beramal soleh, tapi pada ujungnya masuk neraka. Kenapa?
karena beramal soleh dia tadi ria, bukan karena murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana juga ada orang-orang yang terlihat dia melakukan kemaksiatan, maksiat A, maksiat B, maksiat C, tapi orang ini ternyata di akhir dia masuk surga. Kenapa? Bisa jadi di malam hari dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang tahu. Maka dari sini kita tidak bisa menjudge orang, kita tidak bisa menuduh orang kau pasti masuk surga atau kau pasti masuk neraka. Wallahu taala alam, jamaah semua taala yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan uh, kaitan dengan hadis pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa wafat dalam husnul khatimah dan bisa masuk ke dalam surga. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni dari bodohan saya dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Wallahu taala alam. Syukron jazakallah khair kasiron kepada Ustadz Gigi atas materi yang disampaikan. Kami membuka pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Bagi yang mau bertanya bisa membuka mikrofon atau bisa mengetik pertanyaan di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Oh iya, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk isi link absen yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Kayaknya nggak ada pertanyaan, Man. Baik Bapak dan Ibu semua, sekali lagi syukron jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Gigi. Semoga Ustadz Gigi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan alma jariyah untuk Ustadz Gigi. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk kajian pada malam ini yang disampaikan oleh Ustadz Gigi. Semoga ilmu yang disampaikan Ustadz Gigi bermanfaat untuk kita semua. Demikian para jamaah kajian pada malam hari ini. Saya mengucapkan permintaan maaf kalau ada tutur kata atau kesalahan yang kurang berkenan. Mohon dibukakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz.